Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menyentuh salah satu aspek hidup bersama, yaitu perkawinan. Tapi sebetulnya juga di bagian akhir, Yesus menyinggung soal panggilan hidup yang lain di luar perkawinan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salah satu tema yang seringkali menjadi bahan pembicaraan, bahan diskusi, bahan seminar, dan sebagainya adalah tentang perkawinan. Lebih lagi soal perceraian, salah satu kemungkinan yang bisa saja terjadi di dalam perkawinan. Saudari-saudara, mari kita melihat dalam Perjanjian Lama sebagai akar sejarah bagaimana pandangan tentang perkawinan, tapi juga bagaimana Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam lembaga perkawinan. Dalam agama Yahudi, saudari-saudara, perceraian kalau kita pelajari nampaknya mudah. Kesannya mudah. Dalam kitab Ulangan bab 24 ayat 1 dikatakan bahwa seorang suami bisa menceraikan istrinya apabila didapati istri itu telah melakukan tindakan tidak senonoh. Tetapi interpretasi atas tindakan tidak senonoh itu berbeda-beda. Ada dua aliran sekurang-kurangnya yang membuat interpretasi. Yang pertama adalah aliran Syamai
yang mengartikan tidak senonoh itu dengan persinahan. Menurut aliran Shammai, hanya perempuan yang bersinah boleh diceraikan. Tetapi aliran Hillel mengartikan tidak senonoh dengan sangat luas. Seperti pergi dengan rambut terurai atau rambut yang kurang teratur, berbicara dengan laki-laki di jalan, atau berbicara tidak sopan dengan mertua menurut aliran Hillel ini. Hal-hal kecil itu bisa menjadi alasan untuk perceraian. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi, sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, ingin melibatkan Yesus di dalam kontroversi ini. Apakah dia membela aliran Shammai yang cukup keras dengan aturan perceraian, atau Hillel yang agak longgar? Yang menarik, Yesus tidak menjawab boleh atau tidak boleh. Yesus menjawab dengan melihat sejarah perkawinan sejak awal mulai Adam dan Hawa. Adam dan Hawa keduanya diciptakan untuk satu sama lain dan bukan untuk seseorang lain, dan tidak untuk diceraikan. Yesus menarik pikiran mereka untuk melihat apa maksud, apa tujuan Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan sejak awal penciptaan, mempersatukan Adam dan Hawa. Perkawinan Adam dan Hawa, saudari-saudara, mesti menjadi pola perkawinan Kristiani. Perkawinan tidak boleh diceraikan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat perkawinan Kristiani, perkawinan Katolik pada zaman ini. Dalam perkawinan Katolik, perkawinan adalah sakramen. Maka dalam perkawinan Katolik yang adalah sakramental, tidak dikenal konsep perceraian. Tidak dikenal konsep perceraian. Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi, yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah sebuah konsekuensi yang berat. Sesungguhnya, mewujudkan pernikahan yang bertahan di tengah segala tekanan, di tengah segala godaan adalah tidak mudah. Dan karena itulah, perkawinan itu diikat dengan sebuah janji perkawinan di hadapan Tuhan. Janji untuk setia satu sama lain dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sakit dan sehat, sampai maut memisahkan. Jadi di balik janji perkawinan ini ada usaha untuk menjalani perkawinan dalam kesetiaan, baik atau tidak baik situasinya. Maka digambarkan sebagai suka dan duka, untung dan malang, sakit maupun sehat. Memang dalam situasi yang serba baik-baik saja, situasi suka, situasi untung, situasi sehat, segala sesuatu bisa berjalan dengan baik.
Tapi ketika muncul situasi duka, situasi malang, situasi tidak sehat, disitulah janji perkawinan itu sungguh-sungguh diuji. Kalau dalam situasi sehat saja, saudara-saudara, seringkali suami istri sudah harus berusaha bertahan dalam kesetiaan. Apalagi ketika salah satunya sedang tidak sehat, jasmani maupun rohani. Pasangan-pasangan suami istri yang telah melewati pernikahan sekian waktu lamanya, sekian tahun lamanya, dan sampai sekarang setia satu sama lain, dapat memberikan kesaksian bahwa tidak selalu mudah menjaga keutuhan dan kesetiaan berkeluarga. Tetapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Sebuah kata mutiara perkawinan yang suka saya kutip ketika memberkati calon-calon pengantin atau ketika memberkati pasangan suami istri yang baru adalah begini, saudari-saudara. Saya pernah mengatakannya dan saya selalu ingin mengulangnya. Menikahi orang yang Anda cintai itu biasa. Tetapi mencintai dia yang sudah Anda nikahi itu butuh perjuangan. Dan itu yang membuatnya luar biasa. Saudari-saudara, menikah, mengucapkan janji perkawinan di hadapan Tuhan, itu bukan satu formula yang katakanlah menjanjikan sesuatu akan berjalan dengan baik, lancar, tanpa masalah, tanpa godaan, tanpa pergumulan. Tidak. Tetapi setiap kali berjumpa dengan masalah, tantangan, tekanan, pergumulan dalam perkawinan, ingatlah janji nikah itu, janji di hadapan Tuhan. Janji untuk setia sampai akhir, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, saudari-saudara, berangkat dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat dalam banyak kasus, dalam banyak pengalaman, perceraian itu seringkali terjadi karena ketegaran hati. Seperti Yesus ingatkan orang-orang Farisi tadi ketika mereka berusaha membenarkan diri dengan mengatakan, kalau demikian mengapa Musa menyuruh memberikan surat cerai? Karena ketegaran hatimu, Musa menyuruh membuat surat cerai. Tetapi Yesus menegaskan, sejak semula tidak demikian. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, salah satu penyakit manusia itu adalah mudah melupakan sejarah. Salah satu penyakit dari suami dan istri adalah lupa sejarah hidup. Sejarah bagaimana Tuhan mempertemukan. Sejarah bagaimana Tuhan mempersatukan dalam perkawinan. Sehingga lupa segala sesuatu termasuk janji di depan altar Tuhan. Untuk setia satu sama lain dalam segala situasi. Maka ajakan Yesus untuk melihat kembali maksud tujuan Tuhan mempersatukan laki-laki dan wanita sejak perkawinan pertama Adam dan Hawa menjadi bahan permenungan untuk para suami dan istri. Untuk melihat kembali rencana Tuhan dalam keluarga. Untuk melihat kembali apa kehendak Tuhan dalam hidup suami dan istri. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seberat apapun masalah yang terjadi dalam perkawinan, dalam hidup berkeluarga, sesungguhnya dapat disembuhkan. Yakni dengan obat yang namanya pengampunan. Bukan dengan mengkonsumsi
ketegaran hati. Para suami istri yang hidup dalam keluarga, selamat mengasihi, selamat berjuang untuk mempertahankan perkawinanmu. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur karena Engkau mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan kudus. Namun Engkau tahu juga bahwa pada masa ini banyak keluarga yang mengalami tekanan, pergumulan, masalah, dan macam-macam virus di dalam perkawinan. Bantulah keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam kehidupan perkawinannya, supaya mereka tetap berpegang teguh pada sabdamu, supaya mereka berusaha untuk saling memberi, saling mengampuni, dan bukan saling bertegar hati. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, para pasangan suami istri, mereka yang lebih-lebih sedang menjalani pergumulan hebat dalam hidupnya. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.